Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bubble Effendi. Kali ini kita lanjutin backpacker trip Semarang, Solo, Jogja part 3 Yogyakarta. Dari Klaten kita naik komuter lain, turun di stasiun Tugu Yogyakarta, langsung ke Jalan Malioboro. Tarifnya tuh murah ya, sekitar Rp8.000 aja dari Klaten. Dan sama seperti KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta Solo juga pakai e-money atau e-wallet. Keluar stasiun langsung Jalan Malioboro, pusat segala jenis aktivitas di Yogyakarta. Saya nggak perlu ceritain lagi ya, ada apa aja di Malioboro. Semua ada di Malioboro. Cuma dibandingkan dengan dahulu, Malioboro sekarang jauh lebih tertata. Selama di Yogyakarta, saya menginap di Hotel Rosalind Sleepbox yang ada di Jalan Ketandan, Malioboro. Hotel kapsul murah meriah dengan fasilitas yang sangat lengkap, cocok sekali buat kamu yang lagi backpackeran di Yogyakarta. Selain tadi ada pantry, di hotel kapsul ini juga ada semacam ruang terbuka gitu buat merokok. Jadi nggak usah khawatir ya, di sini juga tetap ada smoking area. Kamarnya ada di lantai 2, terdapat 2 kamar yang di dalamnya terdapat beberapa cabin. Di sini juga ada 4 kamar mandi yang dilengkapi dengan hair dryer dan juga tentunya shower air panas. Oke, lanjut kita jalan-jalan malam. Kenapa? Karena dari kita sampai di hotel sampai dengan kurang lebih hampir tengah malam hujan sangat deras. Kita melaku-melaku alias kita muter-muter aja Malioboro sambil beli kopi di Starling. Dan ini Tugu 0 km Yogyakarta. Ini kalau nggak hujan ini rame banget, pasti banyak orang nongkrong-nongkrong di sini. Dan ini kondisinya udah lewat dari tengah malam dan masih ramai, masih banyak sekali orang yang berkumpul untuk sekedar ngobrol ataupun foto-foto. Karena daerah sini ikonik banget. Lokasinya juga strategis, dekat dari mana-mana. Kebanyakan jalan-jalan pasti capek dan lapar dong. Akhirnya kita pergi ke Penyetan Dagenwis. Ini salah satu restoran yang masih buka sekitar jam 2 pagi. Lokasinya beneran depan Hotel Wis ya, namanya aja Dagenwis. Ini presisnya bisa dilihat, harganya cukup oke kok. Dan saya pesan ayam bakar dan sambelnya pedas banget. Di pagi harinya kita jalan-jalan lagi, melihat aktivitas pagi hari warga Yogyakarta di Jalan Malioboro. Cukup sibuk, banyak yang lari, banyak yang sepedahan, dan cuaca juga sangat-sangat cerah, cocok untuk beraktivitas. Kali ini kita akan coba cari sarapan sambil beli sesuatu juga di minimarket. Oh ya, di Malioboro tuh agak susah ya cari minimarket, nggak terlalu banyak sebenarnya. Dan ya minimarketnya ada di Jalan Dagen sini. Jadi jalan lagi cukup jauh, tapi nggak apa-apa. Karena kebetulan beberapa amenities itu nggak ada di hotel, jadi harus beli sendiri. Dan yang paling penting adalah, tada, kopi Torabika Cappuccino. Kenapa? Nanti ada penjelasannya ya. Dan ini nggak di endorse. Lanjut kita ke Jalan Suryatmajan. Di sini banyak banget tempat sarapan atau yang jual sarapan, ada pecel, ada lontong dan lain-lain. Udah dapat dan kita balik ke hotel. Nah, ini kopinya udah diseduh. Kenapa Torabika Cappuccino? Karena memang bulan saya suka. Ini sama sekali nggak di endorse ya. Emang gue suka banget sama Torabika Cappuccino dan jarang ditemuin di kayak Starling yang keliling-keliling gitu, jarang. Sarapan pecel, gorengan, cabai rawit, segelas kopi. Oh ya, dan ini kamarnya ya, ada beberapa cabin. Dan cabin saya adalah yang ini nih, yang terbuka. Naik sedikit ke atas dan cukup nyaman, sangat nyaman sebenarnya. Dan murah juga, jadi oke banget, aman juga. Kita lanjut jalan di Malioboro, kali ini di Teras Malioboro. Teras Malioboro ini ada beberapa tempat ya, dan kali ini tuh
di teras Malioboro yang di Ketandan. Sangat disayangkan di sini cukup sepi, padahal di luar rame banget. Padahal di sini isinya sama kok kayak di Jalan Malioboro yang lain. Ada oleh-oleh, ada restoran, ada makanan, ada tempat nongkrong, dan banyak banget spot-spot menarik buat foto-foto. Jadi kalau kalian lagi ke Yogyakarta nggak usah ragu buat masuk ke sini ya. Ini rapi, bersih, dan harganya sama kok. Dan untuk food courtnya itu kayak semacam lesehan gitu. Dan ini view dari atas. Lanjut kita ke Pasar Beringharjo tentunya untuk berburu oleh-oleh. Tidak lain dan tidak bukan adalah daster dan kain-kain batik. Pasar Beringharjo tuh sebenarnya luas banget ya. Saya saranin sih tetap harus keliling karena ada beberapa lantai dan bagus-bagus semua. Dan yep, kita dapat oleh-olehnya. Nah, siangnya karena udah lapar, kita ke Gudeg Yujum. Kali ini di Gudeg Yujum 167 di Jalan Wilijan. Restorannya tuh unik banget ya, otentik sekali, Jogja banget. Dan buat kalian yang suka foto-foto di sini juga cukup lumayan instagramable. Ada area merokok, ada toilet, ada musola. Dan ini makanan yang saya pesan. Satu porsi gudeg dan juga es teh manis. Sebenarnya ini tuh enak banget, cuman terlalu manis untuk lidah Sunda seperti saya. Ini menunya silahkan dicatat ya. Oke, next kita jalan-jalan lagi. Kali ini kita jalan kaki aja, kita lewatin alun-alun Lor Yogyakarta. Dulunya ini tuh jadi semacam spot wisata lainnya ya selain Jalan Malioboro ya, tapi sekarang udah ditutup. Lanjut kita beli oleh-oleh yang kedua itu bakpia. Bakpia mahkota di Ketandan dekat hotel. Oke, selanjutnya kita pindah hotel. Kali ini di Hotel Shantia by Grand Sarila di Jalan Sisingamangaraja. Sebenarnya buat kalian yang ingin lanjut backpackeran, itu nginep di hotel kapsul kayak tadi recommended banget sih. Tapi kali ini biar ganti suasana kita nginep di hotel yang bukan hotel kapsul ya. Hotel ini cukup luas, cukup banyak sekali fasilitas yang bisa kita nikmati di dalamnya. Dan inilah kamarnya. Cingcreng. Cukup luas. Dan saya pesan hotel ini di Traveloka. Lumayan dapat harga yang cukup oke. Dan ini gymnya cukup luas. Mungkin alat-alatnya agak-agak jadul tapi oke lah, yang penting ada. Lumayan keringetan malam-malam. Dan yang paling menjual dari hotel ini adalah ini dia, kolam renangnya. Kolam renangnya tuh bagus banget. Kedalaman maksimalnya ada yang 3 meter dan panjangnya juga cukup oke lah. Di hotel ini juga ada joglo, tempat nyantai-nyantai gitu. Kita bisa pesen makanan dan minuman di sini dan harganya cukup murah sih sebenarnya untuk ukuran hotel. Aku pesen jus mangga yang harganya sama seperti jus mangga yang ada di luar sana dan juga air mineral. Pagi harinya saya dan teman-teman saya yang orang Bandung yang lagi di Jogja ini pergi ke Bantul buat ke Soto Batok Kangen Deso. Jadi mereka tuh udah kayak searching gitu tempat ini. Cukup agak jauh dari pusat kota, tapi lihat guys, wow, sebanyak ini total kita bayar cuman 70.000. Sotonya 10 ribuan per mangkuk dan ini full loh, beneran. Oke, liburan kali ini udah beres, saatnya kita pulang balik lagi ke Jakarta. Dan gak naik kereta, tapi kita naik bis. Oke, tunggu part selanjutnya.